Ayyuhal abdu litusghila, sibukkanlah dirimu dengan mengabdi kepadaku. Ayyuhal abdu litusghila, sibukkanlah dirimu dengan mengabdi kepadaku. Litusghila hikmah, dengan mengabdi kepadaku. Antola bikismati, jangan menyibukkan dirimu untuk tola bikismati, menuntut pembagian. Jadi Allah itu memerintahkan manusia, kita semua, untuk sibuk khidmah, untuk sibuk melayani, untuk sibuk apapun ya, kepada Allah. Jangan sibuk menuntut Allah. Paham? Kita ini sukanya menuntut, mesti Allah dituntut ya. Terus wal yamna'ka husnudzon, mencegah untuk, atau gini, wal yamna'ka, lihatlah aku dengan prasangka yang baik, jangan pernah meragukan ketuhanan. Kita itu apa namanya, padahal kita ini sudah tahu sebenarnya, sampean itu sudah tahu risikonya begini. Sampean nikah itu tahu risikonya enggak menikah? Menikah itu tahu risikonya enggak? Tahu ya? Tahu. Kalau sudah tahu risikonya, contoh risiko itu, kalau kamu enggak ngasih makan istrimu, pasti bojomu rewel. Ya, tahu risikonya ya. Tapi ketika sampean melakukan itu enggak siap, dibikin rewel. Paham maksud saya? Sampai sudah tahu risikonya menikah. Ketika istri kita nggak dikasih nafkah, pasti sudah tahu kalau tidak dikasih pasti rewel. Nah, ketika sampai nggak kasih, istri sampai rewel, sampai nggak siap, direweli istri lo nggak siap, kan aneh. Sudah tahu risikonya. Gitu ya. Jadi sudah. Sampean itu, Allah itu menuntut apa itu, kita itu diperintah Allah, dituntut Allah untuk ngabdi. Jangan sibuk apa namanya, menuntut kepada ngabdi aja, sudah ngabdi sudah, pokoknya sampean khidmah, apa namanya, menyibukkan diri dengan takwa, menyibukkan diri dengan apapun itulah yang baik-baiknya, yang baik-baik. Jadi Anda menyibukkan diri Anda dengan ibadah. Saya ulangi lagi, nanti salah paham lagi. Ibadah bukan hanya soal sholat ya. Ini berarti sholat terus ya, enggak. Pokoknya yang baik, yang sudah keluar dari Allah, maksudnya keluar dari Allah itu Al-Quran, dan sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Nah, itu sesuatu yang baik, nah itu lakukan yang itu aja. Itu termasuk kerja, termasuk menyayangi anak, termasuk banyak. Maka ya Gusti hadis kutsinya, ya Adam, ya ibni Adam, tafarraq li ibadati amla sadruka ghani wa asad asudda gitu ya, faqroka wa illa taf'al malaktu yadaika syughlan wa lam asudda faqroka. Jadi kita itu disuruh untuk menyibukkan diri kita dengan melakukan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu termasuk ya ini ibadah, ngaji ibadah, sholat ibadah,
sedekah, ibadah, semua ibadah. Maka kalau sampean sudah melanggar, Allah akan memenuhi dada dengan kecukupan, dengan ibadah amlak sodroka. Jadi Allah akan memenuhi dadamu dengan ghina. Ghina itu bukan kekayaan tapi kecukupan. Atau Allah itu sampai nggak butuh yang lain. Yang sampean butuhkan hanya Allah. Jadi sampean tidak tergantung kepada itu. Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Ya, kita akan dipenuhi kalau betul Allah ketika kita sudah benar-benar khidmah kepada Allah, menyibukkan diri hanya dengan Allah, maka Allah akan memenuhi dada kita dengan kecukupan. Maka kedua tangan kita itu akan disibukkan oleh Allah, dipenuhi kebutuhannya, bukan keinginannya ya, tapi kebutuhan. Sampai butuh apa ada, butuh pesawat terbang ada, nggak harus beli, berarti sampai butuh, gitu ya, nggak harus. Nah, orang ini maunya kalau punya pesawat maunya beli. Pokoknya saat kita, kalau tafsirannya orang-orang sana itu pasti kita lebih mendahulukan Allah dibanding orang lain, gitu ya, dibanding yang lain-lain. Terus pasti sampai lagi jagongan dengar adzan Allahu Akbar, kita harus bangkit jalan. Itu tafsir begitu boleh-boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan ngomong sama Kang Saiful sampai kalau enak jagongan dipanggil adzan ya tetap yang enak kopinya. Gitu, karena makomnya beda. Kalau yang sono pasti ini kamu dipanggil Allah nggak jalan, sibukkan dengan air. Orang ngopi ini juga ibadah. Kalau sampean niatnya ibadah, gitu loh. Tidak apa-apa. Tapi yang masalah itu kalau dibikin alasan, itu yang masalah. Kalau sampean niat ngopi benar ya pasti ngopinya benar. Nggak bikin alasan. Sampai sibuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang dimaksud taat kepada Allah itu dikira hanya sholat. Sampean menyayang anak itu juga termasuk ibadah. Sampean ngajak istri jalan-jalan itu juga ibadah. Gitu loh. Sampean ngopi sama teman-teman itu juga ibadah, sama. Yang salah itu kan ketika ngopi terus sampean ngomongin orang, ya kan itu yang salah. Kalau ngopinya ibadah, asal diniati ibadah. Gitu. Jangan sampai nanti di depan orang terus nggak bisa ini, wah ngajinya sudah lama. Maksudnya itu ketika sampean lagi ngopi niatnya ibadah, ya sudah, itu berarti mendapat pahala. Berarti Anda meninggalkan sesuatu yang haram. Meninggalkan sesuatu yang haram itu ibadah apa enggak? Ibadah. Maka yang membedakan kebiasaan dengan ibadah itu ya niat. Sampai niatnya ngaji ya dapat. Maka sibukkan dirimu dengan mengabdi kepada Allah, kepada aku. Jangan menyibukkan dirimu untuk menuntut pembagi. Sampai ini belum, kita ini sibuk aja belum sudah nuntut bagian. Gimana ini? Kan repot Pak. Oh iya benar, kita ini sibuk saja belum kok
sudah nuntut bagian. Ini nggak bisa begitu, Pak. Maka Anda harus melihat Allah dengan kacamata husnudzon. Saya ulangi lagi, Anda memandang melihat Allah dengan kacamata husnudzon. Berarti apa? Jangan pernah meragukan ketuhanannya Allah. Termasuk sampai ragu dengan Allah itu Tuhan itu ya, meragukan rizki. Itu berarti sampai sudah meragukan bahwa Allah itu Tuhan. Gitu loh. Ya. Panjang ini kalau di ini ya. Kalau ditafsir satu-satu bingung. Kita ini sibuk aja belum kok nuntut Allah. Maka kita harus memandang Allah, melihat Allah dengan kacamata husnudzon. Husnudzon itu ya kalau pakai bahasa Indonesia ya berbaik sangka. Jadi apa yang telah terjadi pada diri kita itu Anda harus menyikapi bahwa itu yang terbaik. Yang terjadi sekarang ini, sampai sekarang ditakdir seperti ini, punya istri cerewet, punya anak nakal, itu yang terbaik buat Anda. Nah, itu sudah yang terbaik. Tetapi Anda punya ke depan itu masih punya jalan, jangan dikira yang sekarang ini berarti contoh gini. Malam ini kita ditakdir di sini ngaji, berarti itu yang terbaik. Berarti sekarang ini Anda, apalagi ini baik, yang tidak baik itu seumpama malam ini ada yang ditakdir, itu Anda harus berpandangan kepada Allah itu yang terbaik. Nah, karena apa? Husnudzon itu sangka menyangka, dan itu urusannya jadi maka yang muqallibal qulub sabit qalbi. Jadi posisinya yang membolak-balikkan hati ya hanya Allah. Malam begini, pagi besok berubah, malam ini besok. Maka seandainya dalam sebuah apa ya, memang husnudzon itu kalau nggak dilatih susah. Husnudzon itu kalau nggak dilatih susah. Contoh begini, seumpama nih kita ngaji, tahu-tahu ada satu jamaah yang mungkin sampai nggak ada yang kenal, datang ke sini, sampai nggak ada yang kenal ya, bukan ada, sampai nggak ada yang kenal, ada satu jamaah datang ikut ngaji, dan dia tempatnya di paling depan, itu pasti sampai ini siapa orang, sampai nggak kenal ya. Itu pasti pikirannya itu lebih ke suudzon apa husnudzon. Suudzon. Maka sampai husnudzon itu kalau nggak dilatih nggak akan bisa. Ada satu jamaah nggak pernah ngaji, tahu-tahu ikut ngaji, paling depan lagi. Oh, itu pikiran kita juga, siapa sih? Datang udah nggak pakai salam, nggak pakai itu pasti pikiran kita masih harinya ke. Nah, maka husnudzon itu kalau nggak dilatih tidak bisa. Termasuk Anda husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau tidak dilatih juga tidak bisa. Maka kita itu sebenarnya ya cuma latihan lagi. Karena semua ini proses. Perjalanan ini proses, tidak ada endingnya nanti kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini proses semua. Jadi jangan Anda merasa jangan di sini ini, maksudnya di sini ini di dunia Anda jangan merasa paling baik. Di dunia ini juga Anda jangan merasa paling buruk. Ini proses semuanya. Masih proses, kita nggak tahu endingnya. Maka ada orang alim tidak kaget. Ya karena dulu cerita orang alim itu banyak, masih hidup ya. Ada orang yang paling jahat, saya nggak kaget. Ya. Tapi karena apa? Dia masih punya endingnya nanti jahat atau baik. Nah itu nanti kita baru bisa kaget.
selama hidup baik, pas mati jelek. Pasti kita kaget, bisa ya waktu hidup dia baik tapi pas mati kok jelek. Ada orang jelek terus pas mati baik. Nah itu kita baru kaget. Kalau sekarang masih di dunia jangan kaget, masih hidup kok saya biasa, karena itu masih bisa bergolak. Nah, enggak, biasa aja. Jadi kalau melihat sekarang baik, oh besok belum tentu baik. Sekarang jahat, besok belum tentu jahat. Jangan-jangan dia baik karena ada kepentingan. Jangan-jangan dia jahat juga punya kepentingan. Maksudnya gimana? Oh iya, seumpama dia nyopet sekarang, berarti dia punya kepentingan. Oh dia butuh makan, dia nyopet. Biasa aja. Atau orang baik sama. Nah, cuman kita ini dididik secara legal formal, sampai harus baik, tidak boleh jahat. Itu benar memang, tetapi maksudnya gini, ketika ada orang baik, sampean juga tidak boleh terlalu apa ya? Ya udah contoh aja, contoh kebaikannya ini, ambil hikmah dari kebaikan. Atau sampean melihat orang jahat, jangan menjustis orangnya, tapi jangan contoh kelakuannya itu. Paham ya? Maksud saya begitu. Jadi udah biasa orang jahat sama orang baik ya pasti ada. Kalau baik semua kan repot. Neraka nggak ada yang nungguin kan ya. Oh iya kan. Kalau itu kasihan neraka sendirian, udah diciptakan kok nganggur, nggak mungkin ya. Tetapi jangan, wah kayaknya saya cita-citanya ke neraka, ya jangan begitu juga ya, repot. Kan nanti kalau nggak ada nganggur, nggak usah sampean itu, nggak sampean itu tidak perlu punya cita-cita ke sana, tidak perlu punya cita-cita, punya intinya. Maka kita sibukkan diri kita untuk mengabdi kepada Allah. Jangan menyibukkan kita jangan menyibukkan untuk menuntut Allah, untuk mau ini. Kamu aja belum pernah sibuk, Allah menuntut. Wong yang sudah sibuk saja tidak pantas menuntut, apalagi yang tidak sibuk. Kanjeng Nabi Muhammad itu kan orang yang paling sibuk dengan Allah. Itu aja masih tidak pantas, apalagi yang tidak pernah sibuk. Itu kan lucu Pak kita ini. Kalau berdoa itu, ya Allah minta ini. Banyak sekali minta. Lugus kok enggak boleh berdoa, ya boleh. Orang kok enggak boleh berdoa. Maka yang paling penting adalah Anda perlu melihat Allah dengan prasangka husnudzon. Apa yang Anda terima hari ini, itulah yang terbaik. Nah besok bagaimana? Terima lagi. Besoknya bagaimana? Terima lagi. Itu Anda harus belajar layam bagi ayyut tahama ya muhsinun wala an yunaza'a muqtadirun. Layam bagi sayukyan, layam bagi ora sayukyan, ora sayukjo ayyuta hawa, ayyuta ada wawunya enggak ada. Ayyut tahama apa yento den curiga, awham itu dicurigai. Muhsinun sapa wong kang bagus, wala orang yang sudah berbuat baik, wala ainaza lan ora sayupiahnya ya apa namanya naza direbut sana muktadirun sapa wong kang kuwasa wala an yududda ya lan tidak sayunya juga yududda den lawan atau sebaliknya atau dilawan qahharun sapa wong kang maksa wala an yuk
taro lan ora yen to den iktirad itu ya apa ya taro iktirad itu apa dialang-alangi dihalang-halangi ala hakimin saka wong sing bijaksana walan an awala ayu ala lan ora sayudyanya anyu ala apa yen to den apa namanya diduri diduri apa diduri lah ya hamun apa sejo ma'alatifin sertane dat kang welas layang bagi Allah yang sudah berbuat baik kepada kita tidak pantas Anda curigai. Allah yang sudah berbuat baik kepada kita tidak pantas dicuri. Allah yang maha kuasa, yang maha kuasa tidak baik direbut kekuasaannya. Ya. Allah yang maha kuasa tidak baik direbut kekuasaan. Allah yang maha qahhar, maha memaksa, tidak baik dilawan. Tidak baik dilawan. Terus Allah yang maha hakim, yang maha bijak sana tidak baik dihalang-halang. Allah yang maha lembut tidak baik diduri. Diduri itu apa? Diungguli, nah, diungguli, didahului keinginannya. Maka Allah sudah berbuat baik kepada kita. Sampean wong salah satu kebaikan Allah itu yang paling mudah. Sampean sekarang kerja makan. Sebelum umur sampean kerja, ada yang umur 20 tahun nih. Sebelum umur 20 tahun sampean nggak kerja ya makan. Sebelum umur ini sampean nggak ngapa-ngapain ya makan. Itu bukti bahwa Allah itu ya baik, ya baik. Ternyata Allah ngasih sampean makan, tidak perlu sampean kerja dulu. Dulu nggak kerja ya makan. Ini sudah maha baik. Mau dia beriman ya dikasih makan, tidak beriman juga dikasih makan. Semuanya ini bukti bahwa Allah itu maha baik. Tidak perlu dicurigai. Sudah baik kok dicurigai. Nah, paham ya? Sampai jangan curigai, jangan. Nah kita itu, nah Allah yang maha kuasa nggak pantas direbut kekuasaan. Contohnya begini, kita itu enggak, kapan Anda disuruh mengatur urusan? Enggak pernah disuruh ngatur. Kapan Allah memerintahkan kerajaannya itu diatur oleh sampean? Enggak pernah. Nah kita itu bagian dari kerajaan itu mestinya ikut. Sampean pernah lihat jam itu zaman dulu yang bekerjanya ini muter, tahu enggak yang kayak film-film juga. Itu pasti berhubungan satu dengan sama yang lain. Itu kok ada yang enggak ikut satu, bubar semuanya. Maka ketika sampean dalam hidup satu saja ada yang berani memaksakan kehendak, bubar. Ini kalau saya ngomong bahasa menakut-nakuti, tetapi enggak. Allah itu untungnya Allah itu maha baik. Jadi kita itu sistemnya sudah jalan, sistem diri kita masing-masing diatur begini, muter. Nah, ada satu yang tidak cocok, bubar. Anda punya jantung, punya paru-paru, punya macam-macam. Anda lahir tanpa salah satunya pasti bubar. Anda lahir nggak punya jantung, Anda lahir rungkat, ya. Maka Allah sudah berbuat baik kepada kita
tidak baik dicuri. Ini tauhid betul, maka sampai harus meyakini ini, harus yakin soal ini. Allah sudah maha kuasa, jangan Anda rebut kekuasaan. Anda sok-sokan kuasa, jangan. Allah yang maha memaksa, tidak baik dilawan. Allah itu maha memaksa kok sampean lawan. Jangan, sudah ngikut aja. Allah yang maha bijaksana, jangan pernah dihalang. Allah itu sudah bijaksana sekali, maha bijak. Allah maha latif, maha lembut. Jangan Anda ungguli keinginannya. Tapi ini jangan disalahpahami lagi. Kadang orang itu ngaji terus gimana Gus, kita hidup mengalir aja ya enggak. Jangan sampai kata mengalir itu takutnya pas mengalir jatuhnya ke selokan, Pak. Najis itu, Pak. Kotor semua. Ya enggak begitu, berarti mengalir tapi punya prinsip, punya aturan. Ya aturan yang dipakai mana? Ya aturannya Allah Subhanahu, aturannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya harus begitu. Laqad faza, yakti temen faza itu beruntung, gitu ya. Bit najhi, bin najhi dengan sesuatu atau dengan perkara sing disejo najh. Sapa man wong kharaja kang metu sapa man anil iradati saking keinginan, anil iradati dari kekarepan atau keinginan, ma'i, ya bener ya, ma'i sertane ingsun. Walaqad dzulla lan den tuduhake ala taisiril umuri ing ngatasé gawe gampang pira-pira perkara sapa man wong ikhtalakan nampa ligran sapa man alaiya ing ngatasé laqad faza sungguh beruntung ya. Orang yang sudah keluar dari rasa punya keinginan, orang yang sudah keluar dari rasa punya keinginan dan man khara anil iradat, dan ikut apa yang menjadi kehendakku. Maksudnya kehendakku, kehendak Allah. Benar, posisinya benar, akan ditunjukkan dengan dipermudah segala urusan. Kalau sampean sudah keluar dari rasa keinginan, ingin ini, macam-macam, itu berarti Anda termasuk orang yang beruntung. Kalau kata Iwan Fals, keinginan itu sumber penderitaan. Keinginan adalah sumber penderitaan. Maka kalau sampean sudah bisa keluar dari rasa punya keinginan dan ikut menjadi kehendak Allah, berarti Anda akan ditunjukkan dan dipermudah segala urusan. Terus ala taisir umuri manif tala alai, sampean segala urusannya sampean akan dimudahkan. Sudah ya, ngikut nurut, suruh ke sini, suruh ini nurut kita. Walaqad istaujab lan yakti teman-teman khaiman an-nasra ing pitulungan, ing pertolongan minni saking ingsun Allah abdun sapa Allah idza taharraka, ketika
tatkalane aweh sapa karo memberi gerakan atau ketika dia bergerak atau obah sapa abet takharraka bi mongko obah abet bi kelawan ingsun. Kemarin saya katakan soal tawakal, saya sering mendefinisikan tawakal, mungkin agak tawakal yang saya pahami mungkin berbeda ya dengan yang, tapi saya meyakini walaupun istamsaka, jadi walaupun kalau sampean segala urusan tadi sudah menyerahkan semua urusan kepada Allah, ya hamba yang seperti ini itu hamba yang menghakimi, dia berhak mendapatkan pertolongan. Orang hamba yang sudah bisa keluar dari punya rasa keinginan dan ikut menjadi apapun kehendak Allah, dia mengikuti itu ridho, berarti ini termasuk iman qadha qadarnya Allah yang baik atau yang jelek, sampean harus mengikuti dan sampean harus ridho. Maka orang yang seperti ini akan diberikan petunjuk dan dimudahkan segala urusan, dimudahkan segala urusan. Dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang seperti ini itu berhak mendapat pertolongan Allah. Maka ketika dia bergerak, dia obah bergeraknya atas pertolonganku dan kehendakku. Maka ada lagunya Dewa 19, dengan matamu ku melihat, dengan telingamu ku mendengar, dengan mulutmu aku bicara. Nah itu maksudnya apa namanya, taisir min man ikhtali alayya walaqad istaujaba an-nasru min abdin idza taharraka bi. Dia sudah berkehendak serahkan semua urusan, maka ketika dia bergerak yang menggerakkan Allah. Nah gitu Pak, sampean kok piye kok pahamane gak ngerti. Orang yang seperti ini sungguh sudah gandulan dengan kuat kepada Allah. Orang yang berpegang dengan sebab aku, yaitu aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean wangel ini sampean paham tok ya angel apa nglakoni. Ini paham kata-kata ini susah, apalagi menjalankan, tambah susah lagi. Paham aja susah, apalagi menjalankan. Sampai disuruh ngikut apa yang maksudnya gimana ini Gus? Masa ya kita paham aja susah, apalagi menjalankan. Terus gimana ya? Pokoknya umumnya aja, pokoknya sholat, makan gitu, beres. Biasa. Ini kalau sampai pikir terus ya nggak sampai. Maka mengantisipasi seperti ini sampai biar tahu saja untuk jadi ya, tapi cita-cita ya boleh, tapi berat Pak ini cita-cita seperti ini susah loh. Sehingga minimal kita ini pokoknya pernah ngaji inilah, nanti kalau ditanya malaikat itu ini saya dulu pernah ngaji yang masalah begitu pokoknya lah gitu, malaikatnya kan ya bingung juga sama. Malaikatnya nggak pernah ngaji seperti ini malaikat. Loh, karena malaikatnya langsung bersaksi bahwa langsung tahu kok Pak. Nah kalau sampai kan nggak tahu, belajar seperti ini kan bingung. Malaikatnya nggak pernah ngaji. Lebih hebat sampean sebenarnya. Ya. Terus walaqad istamsaka bi aqwa asbabi man istamsaka bi sabab. Walaqad istamsaka lan yakti temen intamsaka gandulan bi aqwa al asbabi, jadi
orang yang seperti ini sudah sungguh-sungguh bercengkrama, bergandulan dengan kuat. Dengan sebab apa? Dengan sebab orang yang berpegangan, dengan sebab bisa babi, dengan sebab aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembuh sampean paham ndak ya ngerti. Pokoknya ini ya. Ini saya ulangi lagi, ini hatif ya. Ini yang ditulis oleh Ibnu Athaillah, ini hatif. Ini suara tanpa ditulis. Jadi dari kemarin itu kita mempelajari suara tanpa rupa. Nah, salah satu isi suara tanpa rupanya kayak ayyuhal abdun, itu isinya. Terus lanjut lagi, ayyuhal abdu, apa ini, yuridu ya, yuridu minka, nuridu ya, ayyuhal abdu nuridu minka anturidana wala turida ma'an wala nuridu minka. Kata-katanya sudah musingin orang. Antahtarona wala tahtaro ma'an wala nardolaka antardona wala tardo siwan. Ayyuhal abdu hai hamba, nuridu ngersakake ingsun mingka saking sira, anturidana ing arep yen to ngarepake sira na ing ingsun, wala turida ma'ana wala turida minka. Mana ini satu-satu bulet ya. Ayyuhal abdu wa hamba wala turida ma'ana lan ora ngarepake sira ma'ana sertane ingsun, wa nuridu lan ora ngarepaken ingsun mika saking sira, antahtarona ing yen to milih sira na ing ingsun, wala tahtarona lan ora milih sira ma'ana sertane ingsun, wa nardolan ridho ingsun laka maring sira, antardona ing yen to ridho sira, wala tardolan ora ridho sira siwana ing liyane ingsun. Boy paham boleh. Ayyuhal abdu hambaku, kau menginginkan kami. Ini bahasa senja. Kamu nuridu minka, kamu mengingin kami Allah, ingin kau hamba menginginkan kami dan tidak ikut menginginkan bersama kami. Paham apa enggak kira-kira? Ya. Semua kalian tahu sudah. Hamba kami Allah ingin kau hamba menginginkan kami Allah dan tidak ikut menginginkan bersama kami. Paham benar? Jadi Allah itu ingin Anda menginginkan Allah dan tidak ikut menginginkan bersama kami. Kita ini ikut Allah, tapi maunya ngaturnya sendiri, ngatur sendiri. Sampai pengen jadi apa? Pengen jadi pejabat, ya harus jadi anak buahnya mau ngatur sendiri, kan sudah diatur. Ya. Terus wala turidu ma'ana wa turidu minka an tahtaron, kami memilihkan untukmu agar memilih kami dan tidak ikut memilih bersama kami. Paham apa enggak kira-kira? Allah memilihkan untuk sampeyan kita semua ini agar memilih Allah dan tidak ikut memilih bersama Allah.
Sudahlah, yang ngatur itu biar Allah aja. Kita itu tidak usah ikutan. Nah, kita itu kadang protes, begini aja Allah. Jangan, kamu sudah saya pilihkan, kamu sudah saya atur, sudah ngikut saja lah. Nah, kadang kita itu enggak mau ikut mengatur bersama. Lu, Anda siapa Pak? Gitu ya. Wa nardolaka antarodona wa la tardo siwana. Kami Allah ridho jika kau ridho kepada kami. Kami Allah ridho jika kau hamba ridho kepada kami. Dan kami tidak ridho jika kau ridho kepada selain kami. Paham ya? Enggak, Gus, bingung Gus. Jadi Allah itu ridho kalau kita ridho kepada Allah. Maka apa yang sampean dapat sekarang, terima dengan baik, dengan ridho, dengan hati yang lapang, dengan semuanya, dengan keterbatasan sampean, mengeluh sampean, sabar, itu semua yang sekarang itu nikmati dan ridho. Nah, kalau Allah ridho, kita ridho, clear sebenarnya masalah. Sampai diuji model apapun, kalau sampai jika Anda ridho kepada Allah dan Allah tidak ridho jika kau ridho kepada selain Allah. Jadi yang sekarang semuanya itu sudah kita terima dengan baik, dengan ridho. Nah, kadang-kadang kita, ya saya sering ulangi, kita itu sebenarnya sudah tahu Pak, konsekuensi yang akan kita hadapi. Tetapi ketika kita mendapat konsekuensi itu tidak siap, tidak siap. Contoh, ini perempuan itu juga sama. Contoh saya istri, seorang istri. Seorang istri itu juga tahu konsekuensi. Kalau suaminya miskin, dia harus sabar. Oke? Kalau suaminya kaya, berarti bisa jadi punya keinginan pengen nambah istri lah. Iya benda. Tetapi masalahnya, ketika suaminya miskin, seorang istri nggak sabar. Padahal dia sebelumnya sudah tahu konsekuensi ketika seorang suami ini miskin, maka istri harus sabar. Kedua, konsekuensi ketika dia punya suami yang kaya, berarti mesti punya keinginan tambah istri lah. Aku pasti, itu pasti saja. Nah, tetapi ketika suami menikah lagi, tidak siap apa enggak? Contoh, sampean kok punya istri jelek, ya nikmati. Tapi kalau punya istri cantik, agak rewel, ya biasa itu sudah biasa. Tetapi kalau sampean punya cantik, rewel, nggak siap sampean. Apalagi sudah nggak cantik, rewel, kan tambah repot. Loh iya, sampean kalau punya istri jelek, sudah tahu istri saya ini nanti jelek. Kok sampean protesnya sudah sebelum menikah ini, sampean istrinya sudah tahu kalau istrinya jelek, ya sabar sampean harus sabar. Tetapi ketika sampean tahu istri sampean ini cantik, ya konsekuensinya cerewet, mintanya yang aneh-aneh. Ini memang sudah biasa. Tetapi ketika sampean menikah dan nggak siap, mana Gus, istri saya cerewet, emang cantik? Enggak Gus, loh ya sudah nggak cantik, cerewet, kan repot Pak. Waduh, repot. Mestinya kita sudah tahu konsekuensi itu, tapi ketika menerima itu kita tidak ya kan lucu, sangat lucu sekali ya. Maka sampean ini sudahlah ridho apa yang sekarang sampean miliki, yang sampean kejadian-kejadian yang walaupun kejadian itu tidak baik. Maksudnya apa Gus? Seumpama sampean dulu pernah melakukan tidak baik, pernah melakukan dosa, sudah lupakan itu.
tetapi sampai punya kesempatan ke depan. Jangan memikirkan dosa ini. Ya kalau kata Abu Hasan Asy'ari, kamu itu kalau mikir dosamu terus, itu setan lagi dalam posisi ngeridu. Biar kamu menyesal terus, kamu biar tidak bisa menikmati rahmatnya Allah. Penting ingat dosa, tapi ingat dosa terus salah mau. Gitu loh. Ingat dosa itu penting. Tapi kalau ingat dosa terus malah salah. Berarti kayak Allah ini tidak pernah mentakdir kita sholat, mentakdir kita sedekah, mentakdir. Loh, faktanya kita ini ditakdir Allah ya jahat, ya bang, ya nikmati semua. Gitu. Contohnya begitu. Maka ini susah Pak ini belajar ini susah, sampai tinggal dengerin mantuk-mantuk begini aja. Wah, kita itu memahami kitab saja satu masalah, ditambah untuk melakukan itu tambah berat lagi. Wah, itu berat. Maka pokoknya kita ngikut itu kalau kita kira sampai mikir sudah nggak nyampe, pokoknya yang penting itu kayak umumnya wong ae, jamnya sholat, jamnya ngaji ya ngaji, jamnya ngopi ya ngopi. Karena sampean ngaji sama sholat terus kalau nggak ngopi juga masalah. Lu masalah Pak. Itu bukti bahwa sampean dikasih rezeki nggak pernah digunakan untuk ngopi. Kurang ajar itu namanya Pak. Itu tanda kalau sampean pelit. Lah orang pelit itu juga dilarang agama. Loh, jadi agama ini kafah. Kafah itu sempurna. Jadi Islam itu yang menjelaskan tentang bid'ah ada, yang menjelaskan tentang khilafah ada, menjelaskan tentang Quran dan Sunnah ada, menjelaskan tentang macam-macam. Jangan Anda potong sebagai-sebagian. Pokoknya Islam Al-Quran dan Sunnah. Gimana? Semuanya. Pokoknya Al-Quran khilafah, yang lain nggak dibahas. Pokoknya Islam ini dakwah aja, lali ngopi Pak. Masalah. Loh, orang kalau tidak pernah ngopi, bukti kalau dia pelit Pak. Loh, serius. Lah orang ngopi terus juga masalah, antara dia mengangguran, ini masalah. Maka sampean harus tahu ini lah, Islam itu semuanya masuk. Ini yang perlu sampean. Ya, Islam itu ya ngopi, ya sholat, ya zikir, ya kadang-kadang ketawa, ya kadang-kadang nangis. Tapi ketawa terus juga nggak baik, nangis terus juga nggak. Maka saya sering singgung, kalau sampean ngaji kepada orang, kok yang guru sampean itu nggak pernah bikin sampean ketawa, berhenti, nggak usah ngaji lagi. Sampean, ini saya ingatkan, benar. Sampean kok ngaji sama ustad, kok ustad itu tidak pernah bikin sampean ketawa, besok nggak usah ngaji lagi. Itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong Imam Abu Hasan Asy'ari, yang ngomong pencipta Thariqah Syadziliyah. Kenapa? Itu bukti bahwa manusia itu tidak tahu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata Imam Abdul Alam Al-Haddad berbeda lagi, kamu ngaji kok gurumu tidak pernah bikin nangis kamu, berhenti, besok tidak usah ngaji lagi. Loh, beda lagi. Jadi ngaji itu kalau nggak pernah nangis sampean, besok nggak usah ngaji sama dia lagi. Kenapa? Kok guyang-guyu kok nggak gitu? Dosa. Wong guyang ini guyang-guyu kan nggak punya dosa. Itu repot. Lah, dua penuntut wali Pak, sama-sama kelas berat. Abdul Alam Al-Haddad kelas berat, Syekh Abu Hasan Asy'ari juga kelas berat. Dua penuntut berbeda dalam memandang. Nah ini pentingnya kalau ternyata yang ngopi itu gitu loh. Nah sampean di rumah terus tidak pernah ngopi, pasti orang itu nggak usah sampean paksa untuk suudon, pasti sudah suudon. Antara satu sampean pelit, dua takut sama istri, ini sudah itu sampean berpunya tetangga, sampean terus nggak pernah ngopi, itu pasti gojlokannya orang kok nggak pernah ngopi itu. Nah terus tetangga sampai larang seudon, ya nggak bisa.
Nah, dia sudah yang menciptakan kita kok. Lu sampai ngopang ngopi juga masalah untuk ngopang ngopi ini sama ya. Maka standar biasa-biasa saja. Pokoknya sampean sholat, kerja ya kerja. Gitu loh. Jangan kerja terus nggak ada ngopinya. Hanya makan sepiring aja kok kerjanya 24 jam. Bangetan. Nah ini ada yang ngopi terus 20 jam nggak ada kerjanya, terus gimana Pak, repot. Biasa-biasa aja. Nah, gitu. Sampean kerja ya sekali-sekali ngelembur ya, ngelembur nggak apa-apa. Tapi masa seminggu kok ngelembur terus? Kalau nggak ada lemburan, usul pengen dilembur, jangan begitu. Serius jangan. Hidup jangan begitu. Sampean hidup sekali nggak bisa nikmati hidup. Nanti kalau mati sudah mau bangun lagi sudah nggak bisa. Maka nikmati hidup itu sudah. Yang lembur ya boleh, tapi ya jangan sebulan full. Lembur itu kan kebangetan. Lu iya sebulan full kok lembur. Lu kayak nggak ada hari aja. Kayak sudah nggak mau ngopi aja. Nah sama, ya sebulan full ya ngopi sama saja. Itu kan, maka biasa dulu aja. Pokoknya ya ngopi, ya kerja. Ya pokoknya intinya bergerak. Pokoknya sampean bismillah keluar dari rumah itu Anda bergerak rezeki dari mana? Pokoknya yang penting sampean gerak dulu. Niatnya menjemput rezekinya Allah. Karena rezekinya Allah itu nggak semua dari pabrik, Pak. Rezekinya Allah nggak semua dari situ. Berarti kalau sampai membatasi rezekinya Allah itu harus kerja, Anda membatasi kekuasaan Allah, Pak. Orang gila itu nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, makan. Tapi masalahnya sampai jangan niru kayak orang gila. Ya masalah itu. Gitu ya. Maka ayyuhal abdun yuridu minka. Kita menginginkan kita itu, kita ikut, tidak ikut, menginginkan bersama. Biar Allah yang mengatur. Kita tidak usah ikut campur. Pokoknya sampean itu seperti biasanya, seperti biasa-biasa saja. Kok enggak kok terus ngaji, khusyuk, wiridan ini kayak enggak, biasa-biasa saja. Malah yang begitu itu malah yang bahaya. Ke masjid, bagus kan baik, ya baik. Kan sampai baik perilaku fisiknya Pak, hatinya itu loh Pak. Maka madhab sampean itu madhab biasa-biasa saja. Kalau diajak madhab yang model kayak Abu Haddad, kayak Habib Abdul Al-Haddad, pecah Pak kepala kita ini. Yang orang disuruh wiridan, disuruh sholat terus Pak, nggak boleh ketawa, itu nangis terus dosa-dosa kita ini gimana gitu Pak. Makanya Indonesia terbanyak itu pasti pengikut Thorekoh Sadi. Sampai belum makomnya ikut Thorekoh Habib itu belum makomnya. Dan jangan ikut kalau menurut saya. Maksudnya gini loh ya. Kita bagian yang mewasa diri saja. Ya ketawa gitu loh. Karena beda karakteristiknya beda. Sampean yang setiap hari ada tahlilan yang sampean fatihah siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampean selalu mengirimi fatihah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kaya. Sampean kirim fatihah enggak kaya. Ini yang salah siapa Mas? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani itu kaya. Punya anak buah 60, ada yang bagian nyetrika sendiri, yang cuci baju sendiri. Nah kita itu gembar-gembor, saya pengikut, ya rokok ngedeng Pak. Saya Abdul Qadir Jailani itu pembantunya 60, yang bagian nyuci ada, yang bagian nyetrika ada, yang naiknya kuda pelana, yang kaya raya. Nah maka kok ada orang pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani kok madhabnya begini, pokoknya saya begini, itu berarti bukan pengikut sejati.
Syekh Abdul Qadir Jailani itu kaya. Nah, sampai foto Fatihah setiap tahlilan kok enggak kaya. Kaya, pertanyaan yang salah siapa? Nanti takutnya Abdul Qadir Jailani ditanya sama malaikat, ini pengikutmu enggak kaya gimana? Nah, salah ini, Fatihahnya salah. Maka semua itu pasti ada caranya, pasti ada. Nah, minimal itu kalau enggak kaya kecukupan. Maksud sebenarnya kaya itu lebih masuk cukup. Dia mau sekarang pengen ada pesawat ya ada cukup gitu loh, pengen sate ya ada gitu loh, bukan kok terus harus kaya, karena orang kaya kadang nggak boleh makan sate, makanya cukup semuanya. Nah, itu bukti kalau kita kan terus kama ya berapa ini? Kama salamta li tadbiri fi ardi wa samai wal infirad kama salimta kaya ento masrahake sira limarang ingsun tadbir ingsun pengaturan ingsun fi ardi ing dalem bumi ingsun wa samai dan langit ing ingsun wan firad lan ijen ingsun. Pak, Allah itu senggel. Allah itu ngurusin langit, bumi itu senggel. Gak butuh teman, gak butuh pembantu. Jadi jika kau pasrahkan, kau menerima pengetahuanku di bumi dan langit. Sampai ini harus, kita ini diciptakan. Berarti yang menciptakan ini berarti sudah punya skenario mulai sampai lahir di mana, mati di mana, sudah ada skenario nya. Sampai kaya atau itu sudah ada semua, catatannya sudah ada. Nah, sampai ini hidup di buminya Allah, di bawah langitnya Allah, serta kekuasaannya Allah. Ya, Allah berarti menentukan hukum atas keduanya, atas bumi dan atas langit. Ya berarti Anda waqadoi salim wujudakali, ya sampean juga harus menerima ya hukum-hukum itu, ketentuan-ketentuan ya, karena memang ya sudah pokoknya. Tapi ini munajat terakhir, ini hati yang ngomong Allah, ini suara saya ulangi lagi. Jadi jangan sampai salah paham. Jadi doa dengan munajat itu berbeda. Kalau doa itu lebih banyak kepentingan. Pengen ini itu namanya doa. Tapi boleh orang berdoa enggak. Nah, tapi kalau munajat itu berbeda. Dia kepentingannya sudah enggak begitu ada. Jadi dia lebih ke perenungan hati. Dia hanya menghisap dengan tujuan upaya bahwa Allah ini ridho enggak dengan apa yang saya jalankan. Cuman itu. Allah ini ridho apa tidak. Jadi munajat itu aktivitas ya Gusti. Jadi yang dia hanya menghisap, yang dia lakukan selama hidupnya itu Allah ridho apa enggak, mendapat ridho Allah apa tidak. Nah memang yang dicari ujungnya itu cuma itu sebenarnya. Atau kalau bahasa kita itu su'ul khotimah apa husnul khotimah. Nah, kadang kita itu suka membatasi Allah, maka Allah itu yang maha tak terbatas. Berarti kita harus sering mohon ampun karena sering membatasi Allah, sering membatasi. Terus apa itu? Fa iyyaka ma'iyawat tafid wakila wallahu alam. Semoga Maulaya sholli wa sallim daiman abad ala habibika
in kulli huwal habib